Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovira Puspita, NIM 180300092. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek dari mata kuliah analisis regresi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai matriks plot dari data yang saya ambil, lalu membentuk model regresinya. Setelah itu, saya uji signifikan, lalu uji parsial. Dan data yang saya peroleh ini apakah perlu ditransformasi apa tidak, dan selanjutnya kita akan mengetahui apakah di data saya ini ada data pencilannya atau tidak. Setelah itu kita akan mengambil model terbaik dari 4 metode yang tersedia. Oke, data yang saya ambil itu adalah kinerja jarak tempuh bensin untuk 20 mobil. Terlihat pada layar itu dimulai dari Capri 2 sampai Corvette dengan variabel terikatnya itu adalah Y dan variabel bebasnya ada 5. Dengan keterangan masing-masingnya yaitu Y adalah kinerja jarak tempuh bensin, X1-nya itu volume, X2-nya itu tenaga kuda atau energi, X3-nya itu adalah torsi, X7-nya itu adalah kecepatan, dan X8-nya adalah panjang keseluruhan. Dimulai dari praktek 2, di sini kita akan membahas mengenai matriks plot dari data yang saya ambil. Terlihat pada baris pertama yaitu Y-nya. Pada baris Y ini kita lihat hubungannya dengan variabel lain, variabel bebas lain. Variabel terikatnya yaitu Y, variabel bebasnya adalah X, di mana suatu graf dikatakan linear jika bentuk plotsnya itu membentuk pola khusus ke kanan bawah atau ke kanan atas. Nah, di sini kita lihat pada baris pertama kolom kedua itu adalah hubungan antara variabel Y dengan variabel bebasnya adalah X. Membentuk pola khusus ke kanan bawah. Nah, di sini hubungan antara Y dan X itu memiliki hubungan linear. Dan selanjutnya itu adalah Y dengan X2. Dilihat di baris pertamanya dapat kita lihat itu membentuk pola khusus ke kanan bawah, di mana itu adalah mempunyai hubungan linear. Tetapi kita lihat pada X7-nya itu plot yang diperoleh itu adalah lurus ke atas. Nah, itu tuh berarti tidak terjadi hubungan linear. Tidak ada hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, berikut adalah cara membaca dari plot yang terbentuk tadi. Jadi kalau dia membentuk pola khusus ke kanan bawah atau ke kanan atas, itu berarti dia mempunyai hubungan linear antara variabel bebas dengan terikatnya. Jika dia lurus saja atau tidak terbentuk variabel pola khusus, maka variabel terikat dan bebasnya itu bisa dikatakan tidak memiliki hubungan linear. Selanjutnya, maka terdapat minimal satu variabel regresor. Variabel regresor di sini adalah variabel X yang berhubungan linear dengan Y. Maka kesimpulannya adalah regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X7, dan X8 yang saya ambil. Jadi syaratnya itu minimal ada satu saja variabel X yang terikat dengan Y, maka regresi linear ini dapat kita gunakan untuk menunjukkan hubungan dengan variabel bebas lainnya. Selanjutnya, kita bentuk model regresinya. Nah, aplikasi yang saya gunakan untuk membentuk model regresi ini adalah aplikasi Minitab. Di sini kita lihat ada analisis variance-nya, ada koefisiennya, ada tabel koefisien, di sini juga ada model summary-nya, dan juga diperoleh model regresinya, yaitu regression equation, di mana Y-nya adalah 19,5 minus 0,0243 X1 dikurang 0,0067 X2 minus 0,0085 X3 ditambah 1,73 X7 ditambah 0,0193 X8. Nah, di sini dapat terlihat ada variabel bebasnya itu ada 5, semuanya lengkap. Nah, ini adalah model regresi pertama kita. Perlu diperhatikan pada tabel koefisiennya tadi, itu X1-nya itu ada minus 0,0243, konstannya itu 19,5. Hal ini berarti B0-nya adalah 19,5. Jadi sama antara konstan koefisiennya dengan B0-nya. Selanjutnya itu adalah R kuadrat. Nah, R kuadrat di sini kita perhatikan pada model summary-nya. Fungsi dari R kuadrat ini adalah menunjukkan seberapa bisa suatu model ini menunjukkan hubungan dengan
variabel-variabel bebas lainnya. Di sini kita peroleh R-square-nya itu adalah 72,50%, di mana artinya adalah dari seluruh variansi total kinerja jarak tempuh bensin yaitu Y dapat diterangkan oleh variabel bebasnya yaitu jumlah volume, tenaga kuda atau energinya, torsi, kecepatan, dan panjang. Nah, hanya 72%, 72,50% yang dapat diterangkan. Dan di sini masih bersisa 27,5% yang tidak bisa diterangkan oleh model ini, di mana ini mungkin disebabkan oleh adanya faktor-faktor lain yang tidak dapat atau gagal diperhitungkan dalam model regresi ini. Selanjutnya, kita uji signifikan model yang terbentuk tadi. Untuk uji signifikan, kita ambil dari tabel analisis varians di awal. Nah, di sini dapat kita lihat p-value-nya itu adalah 0,001. Nah, diperoleh nilai p-value-nya adalah 0,01, maka dengan taraf nyata kita itu kita ambil 0,05, maka p-value kita itu kecil dari taraf nyata. Sehingga dengan uji hipotesis kita, sebelumnya saya tidak lupa menyebutkan bahwa kita itu uji hipotesis. Untuk uji signifikan ini kita uji hipotesisnya. Hipotesis pertama kita itu adalah H0. H0 itu adalah tidak adanya hubungan antara variabel Y dengan variabel X. Untuk H1-nya itu adalah adanya hubungan linear antara variabel X dengan variabel Y. Nah, di sini diperoleh P sama dengan 0,01. 0,001, maka p-value-nya itu kecil dari taraf nyata kita. Taraf nyata kita itu saya ambil 0,05, berarti terima H1. Dengan uji hipotesis kita, jika p-value-nya itu kecil dari 0,05, maka dia adalah terima H1. Jika p-value kita itu besar dari 0,05, maka itu adalah tolak H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel regresornya itu secara keseluruhan, secara bersamaan mempengaruhi kinerja dari jarak tempuh bensin, dan terdapat suatu hubungan linear antara respons dengan regresornya, dan model ini layak digunakan. Selanjutnya kita uji parsial. Untuk uji parsial kita lihat pada tabel koefisiennya. Kita lihat p-value pada tabel koefisien ini adalah 0,174 dan taraf nyata yang kita ambil adalah 10%. Maka variabel p-value-nya itu lebih besar dari taraf nyata yang kita ambil, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel-variabel bebasnya atau regresornya itu tidak berkontribusi terhadap variabel terikat kita, yaitu kinerja jarak tempuh dari bensin. Nah, sebelumnya perlu kita perhatikan juga untuk S ini ternyata memiliki nilai yang sama dengan errornya. Jadi S kalau dikuadratkan itu memiliki jumlah yang sama dengan error adjektif MS-nya. Selanjutnya kita lihat pada praktek 3, itu kita uji asumsi klasik. Nah, di sini ada 6 yang akan kita uji. Pertama itu adalah kelinearan. Kelinearan kita lihat dari graf yang kita bentuk. Sebelumnya di aplikasi Minitab kita cari dulu itu resinya dengan fitur-fitur yang ada di Minitab ya. Jadi diperoleh grafnya seperti berikut. Terlihat pada graf ini plot-plotnya itu tersebar dan tidak memiliki pola khusus, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi kita tentang kelinearan dengan data ini adalah terpenuhi. Selanjutnya itu adalah ekspektasi epsilon i-nya itu sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita sudah mencari itu tabel resinya yang diperoleh, dan jika dijumlahkan semua data ini, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ini, maka asumsi kita mengenai ekspektasi epsilon i-nya itu sama dengan 0 itu terpenuhi. Selanjutnya itu kesamaan variansi. Nah, untuk kesamaan variansi, karena sudah kita cari di awal tadi mengenai residual, maka didapat juga graf untuk kesamaan variansi versus fits-nya. Nah, di sini plotnya juga tersebar luas, tidak terbentuk pola khusus sama seperti kelinearan tadi, dan graf ini dapat dikatakan linear. Nah, sama seperti tadi, berarti asumsi kesamaan variansi kita itu terpenuhi.
karena syarat untuk kesamaan variansi ini adalah bentuk dari graf kita itu tersebar. Selanjutnya kenormalan Galat. Nah, di sini kita peroleh P value-nya itu adalah 0,964, sedangkan taraf nyata kita itu adalah 0,05 yang dipakai. Maka P value kita itu lebih besar dari 0,05. Itu berarti uji hipotesis kita adalah terima H0 karena P value kita itu lebih besar dari taraf nyata, sehingga Galat itu berdistribusi normal. Selanjutnya itu adalah sampel acak. Nah, untuk sampel acak ini hanya pelaku atau peneliti yang dapat mengetahui tentang bagaimana cara pelaku untuk mengambil sampel acaknya. Nah, untuk Galat tidak berkorelasi, kita lihat pada Durbin Watson statistik, nilainya 1,52411. Nah, karena statistiknya ini mendekati nilai kedua, berarti asumsi Galat tidak berkorelasi kita terpenuhi. Karena untuk Galat tidak berkorelasi ini, jumlah statistiknya itu tidak boleh melebihi dari 2. Jika melebihi, maka Galat itu tidak berkorelasi, itu tidak terpenuhi. Itu adalah salah satu syaratnya. Selanjutnya kita lihat pada praktek 4, itu adalah transformasi. Seperti yang saya katakan di awal, apakah data yang saya peroleh ini diperlukan transformasi atau tidak. Untuk mengujinya itu dari uji asumsi klasik pada praktek sebelumnya. Nah, karena di uji asumsi klasik pada praktek sebelumnya dipenuhi semua syaratnya, hal ini berarti tidak diperlukan transformasi pada data. Tetapi kalau misalnya data yang kita dapat itu adalah kelinearan, tidak terpenuhi, atau kesamaan variansi tidak terpenuhi, atau Galatnya yang tidak terpenuhi, maka itu perlu dilakukan transformasi untuk mengurangi risiko untuk kesalahan. Selanjutnya itu adalah penanganan pencilan data yang berpengaruh. Nah, data pencilan ini adalah data yang dari katanya saja pencilan. Nah, itu tuh berarti dia memiliki data yang jauh jaraknya dibanding dengan teman-temannya yang ada di satu kelompok itu, di satu tabel itu gitu. Nah, berdasarkan hasil output Minitab yang saya peroleh, itu diperoleh studentis residualnya itu kecil dari 2 semua. Dapat dilihat pada tabel yang ada di layar. Dan untuk jarak cooknya juga kurang dari 2, dan jarak fitnya itu juga kurang dari 2. Maka data ini tidak memiliki data pencilan yang harus dikeluarkan. Jika ada data kita yang lebih dari 2, maka itu adalah data pencilan yang perlu dikeluarkan supaya hasil dari model regresi yang kita peroleh itu lebih optimal. Selanjutnya kita lanjut ke praktek 5, membangun model terbaik. Nah, ini ada 4 model terbaik yang akan kita lihat hasilnya. Itu adalah forward selection, itu adalah metode maju. Backward elimination adalah metode mundur. Stepwise itu adalah metode bertahap, itu gabungan dari forward sama backward. Lalu ada metode kombinasi yang mungkin. Nah, pada forward selection pertama itu saya peroleh di Minitab itu forward selection dengan taraf nyatanya itu 0,05. Model regresinya adalah 30,25 minus 0,03729x1. Dan dilihat juga skornya itu ada 69,54%. Dan ternyata pada forward selection ini diperoleh data saya di observasi yang ke-12 itu data saya lebih dari 2, maka itu R-nya itu lebih besar kan. Jadi itu terdapat data pencilan di observasi 12, artinya jika terdapat data pencilan itu harus dikeluarkan untuk memperoleh nilai model regresi yang terbaik. Kita regresi model kita ini, jadi saya melakukan 2 kali regresi sehingga didapatkan model regresinya yaitu Y-nya itu menjadi 26,25 minus 0,02743x1. Nah, untuk R-square-nya itu ada 69,85%, dan tidak terdapat lagi pencilan data setelah saya lakukan 2 kali regresi. Nah, untuk itu dapat kita simpulkan dengan adanya forward selection ini yang membedakan itu R-square-nya itu menjadi bertambah ya. Jadi total variable Y yang dapat untuk menjelaskan
hubungan variabel Y dengan variabel bebasnya itu menjadi bertambah gitu. Jadi totalnya menjadi 69,85%. Dan modelnya juga berubah dari 30,25 menjadi 26,25. Itu model regresinya adalah seperti berikut. Selanjutnya, nah, untuk selanjutnya itu adalah metode backward elimination, metode mundur ya. Diperoleh, mohon maaf, kita ambil itu taraf nyatanya itu adalah 0,05. Model yang diperoleh pertama itu adalah 43,58 minus 0,1314 X8. Nah, di sini R square-nya yang diperoleh itu adalah 64,88% dan ditemukan juga data pencilannya di observasi yang ke-13. Observasi 13 di mana standar residualnya itu studentis residualnya itu adalah 2,20. Nah, di sini kan didapat data pencilannya, maka saya melakukan satu kali regresi. Dengan kali regresi saja sudah didapat data saya itu tidak ada lagi data pencilan. Namun pada hasil model ini ditulis tertera juga observasi ke-11 itu studentis residualnya itu adalah 0,71. Namun karena tidak besar lagi dari jarak kelompok datanya, maka itu tidak dipermasalahkan lagi. Nah, untuk modelnya itu berubah dari satu variabel itu memperoleh dua variabel ya untuk backward elimination-nya. Jadi Y-nya itu 27,81 tambah 2,312 X7 minus 0,0927 X8. Dan untuk R square-nya juga bertambah menjadi 89,42%, jauh dari R square sebelumnya. Selanjutnya, kita lihat untuk metode stepwise. Nah, metode stepwise ini adalah metode gabungan dari backward sama stepward, dan untuk taraf nyata semuanya kita ambil itu 0,05. Dan model yang diperoleh itu adalah Y sama dengan 27,81 ditambah 2,321 X7 minus 0,0927 X8. Nah, ini sama seperti model yang diperoleh pada backward elimination tadi, ada dua variabel yang diperolehnya ya, dengan model yang sama tentunya. Model regresi yang diperolehnya juga sama ternyata, dan untuk R square-nya itu 89,42%. Dan ditemukan juga di sini pada observasi 11 itu ditemukan studentis residualnya 0,71, namun karena kecil dari 2 jadi itu bisa diabaikan saja. Selanjutnya itu adalah metode kombinasi yang mungkin. Di sini caranya kita tuh untuk mencarinya adalah kan kita memakai aplikasi Minitab. Nah, di situ ada fitur-fitur untuk melakukan regresi. Nah, kita lakukan regresi, kita lakukan kombinasi antara variabel bebasnya. Karena di sini variabel bebas kita ada 5, maka sesuai dengan rumusnya untuk kombinasi ini ada 2 pangkat 5 dikurang 1, maka ada 31 data yang akan kita regresikan sehingga memperoleh model-model regresi seperti yang tertera pada layar ini. Nah, untuk kombinasi satu variabel itu kita ambil satu model regresi yang terbaik. Nah, untuk melihat model regresi terbaik ini kita lihat dari R square dan S kuadratnya. Diperoleh untuk melihat model terbaik itu, kita lihat R square-nya itu lebih besar dan S square-nya itu lebih kecil. Diperoleh A1 itu adalah model terbaik dari kombinasi satu variabel. Untuk dua variabel itu B3 menjadi model terbaiknya. Untuk untuk kelompok 3 variabel itu C4 ya model terbaiknya. Untuk 4 variabel ada di D4, dan untuk 5 variabel itu hanya 1, jadi itu adalah model terbaiknya. Dan untuk kombinasi yang memungkinkan ini, metode kombinasi yang mungkin, kita ambil dari masing-masing kelompok itu satu model terbaik. Setelah itu kita ambil juga, kita pilih antara model-model terbaik itu model yang terbaik juga. Nah, dapat disimpulkan di sini ada nilai yang hampir mirip ya.
yaitu adalah 71,47%. Kesimpulannya, dari data yang saya peroleh itu diperoleh model terbaiknya itu di D4 karena sama-sama kita lihat R-square-nya yang terbesar itu di sama-sama D4 dan S1-nya itu sama-sama 71,47%. Namun untuk S-square-nya itu lebih kecil pada data D4, maka kita ambil model terbaiknya itu adalah D4. Nah, selanjutnya dapat kita peroleh kesimpulannya untuk plot matrix menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel Y dengan variabel bebasnya, variabel X1, X2, X3, X8 kecuali X7 karena tadi kita lihat pada plotnya itu membentuk pola lurus ya, jadi tidak membentuk pola ke kanan, miring ke kanan, atas ataupun ke bawah. Nah, untuk model regresinya yang pertama itu adalah Y sama dengan 19,5. Nah, untuk model regresinya yang kita peroleh itu adalah Y sama dengan 19,5 minus 0,0243 X1 minus 0,0067 X2 minus 0,0085 X3 ditambah 1,73 X7 ditambah 0,0193 X8. Itu adalah model regresi yang kita peroleh pada persamaan di awal. Nah, untuk uji signifikannya itu kita peroleh p-value-nya itu lebih kecil dari taraf nyata kita, yang berarti model regresi kita itu yang berarti uji hipotesis kita itu adalah terima H1, di mana model ini layak untuk digunakan. Untuk uji parsialnya, p-value-nya itu lebih besar dari 0,01. Berarti itu adalah terima H0 sehingga variabel bebas ini tidak berkontribusi terhadap variabel terikat. Untuk uji asumsi klasik ada 6 yang kita uji tadi, dan satu yang itu tuh tidak perlu diuji, namun itu hanya pelaku saja yang tahu. Jadi 5 yang perlu diperhatikan, dan kelima syarat itu adalah terpenuhi untuk uji asumsi klasik. Nah, kelinearan terpenuhi, ekspektasi terpenuhi, kesamaan variansi terpenuhi, galat berdistribusi normalnya terpenuhi, galat tidak berkorelasinya terpenuhi, dan karena semua syarat sudah terpenuhi, maka tidak perlu lagi transformasi, karena untuk transformasi itu datanya kalau misalnya ada salah satu dari uji asumsi klasik ini yang tidak terpenuhi, maka itu perlu dilakukan transformasi. Untuk menangani data pencilannya, data yang saya peroleh itu studentis residualnya kecil dari 2, jarak cooknya itu kecil dari 2, dan jarak fitnya kecil dari 2. Maka artinya itu adalah data yang saya peroleh itu tidak ada data pencilan dan tidak perlu dikeluarkan datanya. Untuk model terbaiknya dari metode forward selection, backward selection, stepwise sama metode kombinasi diperoleh modelnya seperti berikut. Setelah dilakukan regresi tadi ya, maka untuk forward selection itu diperoleh satu variabel, backward elimination itu diperoleh 2 variabel, dan hasilnya sama dengan stepwise itu 2 variabel, dan metode kombinasi itu memperoleh nilai yang variabel itu semua variabelnya masuk. Jika dilihat dari tujuan prediksinya, kita lihat variabel-variabelnya yang paling banyak karena itu akan mempengaruhi model regresi kita. Misalnya kita akan membentuk suatu usaha nih. Nah, faktor-faktor yang akan mempengaruhi itu sangat berpengaruh gitu. Jadi, kalau misalnya kita ambil banyak faktor, maka model usaha kita yang akan kita peroleh itu juga bakal maksimal nantinya. Nah, itu maksud dari tujuan prediksi yang saya pahami. Jadi untuk tujuan prediksi model terbaiknya saya ambil itu adalah metode kombinasi karena memuat variabel X1, X2, X3, X7, X8 yang semuanya variabelnya itu masuk gitu. Tapi berdasarkan tujuan sistem itu misalnya nih kita mau membangun usaha tapi usaha kita itu dengan modal yang sedikit, jadi hanya mempertimbangkan sedikit faktor saja tapi ingin hasilnya juga maksimal. Nah, itu tuh kita lihat dengan melihat variabel yang kecil. Maksud saya itu adalah variabel X-nya itu paling sedikit. Nah, dari situ kita lihat forward selection memiliki satu variabel, sehingga untuk tujuan sistem model terbaiknya itu adalah forward selection. Jadi ada 2 model yang saya rekomendasikan jika ingin mengambil
model terbaiknya itu adalah forward selection untuk tujuan sistem, dan metode kombinasi yang mungkin itu untuk tujuan prediksi. Nah, sekian laporan tugas proyek dari saya. Mohon maaf jika ada salah, kesempurnaan hanya milik Allah, dan jika ada salah kata maupun penyajian data yang kurang menarik dan masih kurang banyak sekali kurangnya dalam penyajian data, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.